Salam dari Brindisi. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Lebih dari 1,5 abad, Frater CMM telah berkarya di banyak negara melalui bidang pendidikan, orang muda, dan memperkuat komunitas gerejawi. Para frater memberi perhatian terutama terarah kepada orang miskin dan perkembangan orang muda, khususnya yang mengalami kesulitan. CMM adalah singkatan dari Congregatio Fratrum Beatae Mariae Virginis Matris Misericordiae, atau dalam bahasa Indonesia, para frater dari Bunda Perawan Maria yang berbelas kasih. Maka sesuai namanya, Maria Bunda Berbelas Kasih merupakan pelindung bagi kongregasi yang pada awal berdirinya kerap disebut sebagai frater-frater dari Tilburg. Memang kongregasi ini didirikan pada tahun 1844 di kota Tilburg, Belanda. Pendirinya yaitu Uskup Juisen ialah putra pemilik penggilingan dan merupakan pribadi yang penuh semangat dan idealistik. Kala itu ia melihat seorang anak laki-laki tanpa sepatu bekerja di pabrik sepatu. Ia sangat terkejut melihat situasi itu. Kemiskinan, kebutahurufan, dan tidak adanya perhatian dalam bidang rohani bagi kaum muda bersamaan dengan munculnya industri di kota Tilburg. Terinspirasi oleh semangat dan spiritualitas dari Santo Vincentius a Paulo, seorang kudus dari Prancis, Juisen memiliki visi yang begitu kuat untuk membangun dunia yang lebih baik, di mana yang lemah dan miskin, terbelenggu atau dilupakan, menjadi sungguh diterima dalam masyarakat. Demikianlah awal sejarah kongregasi Frater CMM yang berdiri awalnya hanya dengan 3 frater, tapi kini jumlahnya bertambah banyak, karyanya makin meluas di berbagai belahan dunia. Setidaknya tahun ini 270 frater melayani di 9 negara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita sering bertanya-tanya, apa yang memotivasi para frater CMM? Mengapa mereka lebih berkomitmen pada orang, pada masyarakat? Dari mana sumber kekuatan yang mempersatukan komunitas dan begitu dekat satu sama lain? Dan mengapa doa begitu penting dalam hidup mereka? Kata kunci yang mungkin dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ialah Yesus, belas kasih, persaudaraan, hidup berkomunitas, dan sosok Bunda Maria. Para frater bekerja di dalam dan di luar rumah. Rumah mereka sengaja ditutup agar dengan sungguh-sungguh mengimplementasikan cita-cita dalam karya mereka guna membangun dunia yang lebih manusiawi. Karya frater-frater ini sendiri dapat kita temukan di Keuskupan Agung Medan, yakni di Medan, Pematang Siantar, dan di Balige, berupa pendidikan kaum muda, pastoral, sosial, kesehatan, bahkan termasuk mendampingi korban penyalahgunaan narkoba. Nah, saudara-saudari terkasih, bekerja di kebun anggur tentu banyak tantangan. Pekerjaannya juga sedikit, tidak pernah cukup, demikian kata Injil. Dan kita berani mengatakan tidak akan pernah ada cukup frater untuk lahan karya yang begitu luas. Mungkin setelah mendengar paparan ini, ada putra kita yang tertarik menjadi seorang frater CMM, bergabung dengan komunitas CMM. Maka jika ingin mendaftar atau bertanya lebih lanjut, tidak perlu sungkan hubungi Frateran CMM di Jalan Nias nomor 59 Pematang Siantar. Demikian katekese minggu ini, sampai berjumpa di katekese berikutnya tentang kongregasi Suster-Suster Fransiskan pada Minggu 1 Mei 2020. Salam dari Brindisi.